jaringan 5G pun kembali ramai usai Apple merilis iPhone 12 yang berbekal jaringan 5G seperti yang sudah dilakukan kompetitornya Samsung Note 20 Ultra. Beberapa negara di dunia juga sudah menerapkan teknologi ini. Lalu pertanyaannya, kapan kira-kira akan sampai di Indonesia? Jaringan 5G atau Fifth Generation adalah teknologi terbaru yang digadang-gadang hadir dengan kecepatan ratusan kali lebih cepat dari akses internet 4G. Benar nggak sih demikian? Mari kita coba telah lebih jauh ya perjalanan era dari generasi pendahulunya sampai ke era 5G. Ini dia, teknologi 5G sudah di depan mata. Sejauh apa di depan matanya? Kita ngomongin dari sejarahnya terlebih dahulu. Berawal dari teknologi 1G atau 1G pada tahun 1979. Hampir seluruh sistem di generasi pertama ini merupakan analog dengan kecepatan rendah dan suara sebagai objek utamanya. Seperti kalau Anda masih ingat NMT atau Nordic Mobile Telephone dan juga AMPS, Analog Mobile Phone System. Dan pada awal tahun 90-an akhirnya mulai bergeser ke teknologi jaringan seluler digital, muncullah tuh GSM, lalu ada CDMA di mana ada kualitas suara yang lebih jernih dan bisa untuk SMS-an tapi cukup 160 karakter saja sampai ringtone MIDI karena kapasitasnya yang jauh lebih besar. Namun kelemahannya jangkauan jaringan masih terbatas dan sangat tergantung dengan adanya BTS atau cell tower. Dari penghujung tahun 90-an menuju tahun 2000-an, akhirnya evolusi teknologi ini sampai di third generation atau 3G, di mana seluler dapat melayani data broadband seperti internet, video, musik, lalu juga games on demand, serta streaming dengan kecepatan sampai 2 Mbps. Lalu berikutnya bergeser lagi di tahun 2008, nah muncullah 4G yang kita kenal juga sebagai jaringan LTE. Jaringan 4G ini menyediakan solusi IP yang komprehensif dan terintegrasi penuh dengan kecepatan dari 100 Mbps hingga 1 Gbps. Dan yang terakhir adalah jaringan 5G nih yang lagi kita tunggu-tunggu. Jenis jaringan baru yang didesain untuk dapat menghubungkan semuanya secara virtual. Tujuannya adalah agar dapat mengirim data dengan waktu cepat hingga 10 GB per second. Tujuannya adalah untuk mengedepankan user experience to the next level, yakni untuk operasi segala produk teknologi yang bisa memudahkan manusia. Nah, teknologi 5G ini juga sudah tersebar di berbagai negara, berbagai belahan dunia. Misalnya yang pertama kali adalah Korea Selatan di 3 April 2019 yang mulai mengkomersilkannya pada tahun 2020. Jadi butuh sekitar setahun untuk Korea Selatan ini bisa mengkomersilkan 5G. Lalu selain Korea Selatan, Amerika Serikat, Tiongkok pun juga menjadi negara yang pertama banget begitu mengadopsi teknologi ini. Ada juga beberapa negara lain seperti Taiwan, Arab Saudi yang juga sudah menggunakan teknologi 5G. Lalu pasti semuanya nanya gitu, semua udah, Indonesia kapan? Nah ini nih, penggunaan jaringan 5G ini bukan tanpa pro kontra juga, banyak ya di masyarakat yang beredar. Seperti yang sudah kami rangkum diantaranya adalah seperti ini. Misalkan pro-nya ada yang bilang bahwa 5G ini bisa menghemat waktu dan oke banget menghematnya karena cukup banyak sekali. Lalu juga koneksinya mempermudah teknologi AR ataupun VR hingga cloud gaming. Ada juga yang bilang bisa mendukung industri berbasis 4.0 dengan Internet of Things seperti yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Namun ada juga yang kontra karena 5G ini mahal. Jadi nanti operator seluler kita akan beli paket data dengan harga yang lebih mahal, keluar uang bulanan untuk urusan internet mahal sekali. Lalu juga semakin canggihnya serangan cyber yang akan muncul dan membuka lebih banyak lahan untuk menambah tower dan tentunya tidak baik bagi kesehatan. Selain dan pro dan kontra ini ya, para produsen smartphone pun akhirnya juga lomba-lombaan nih gitu ya untuk produksi smartphone 5G seperti yang sudah ada Samsung Note 20 atau juga OnePlus Nord, hingga yang paling baru adalah yang baru launching minggu lalu Apple iPhone 12. Walaupun infrastrukturnya belum siap di Indonesia, industri nampaknya sudah siap menyongsong era baru 5G. Tapi pertanyaan besarnya, penting nggak sih? Apakah Indonesia memang butuh dan siap akan teknologi jaringan 5G? Berikut ini adalah wawancara saya dengan anggota Komite Regulasi Telekomunikasi dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Setiardi Widodo. Ya, saya kira jawabannya adalah perlu. Jadi paling nggak ada dua hal ya yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah bahwa teknologi itu berevolusi ya. Yang kedua dari manfaat. Jadi teknologi yang baru tentu saja membawa banyak hal yang baru, peluang-peluang baru, aplikasi baru dan sebagainya. Kaitannya dengan
siap atau tidak. Menurut saya paling tidak ada empat empat variabel yang perlu direview lah untuk melihat kita siap atau tidak. Yang pertama adalah user pengguna, yang kedua adalah industrinya itu ada operator, ada vendor, kemudian yang ketiga yang terkait dengan regulasi dan rencana-rencana pemerintah, dan yang keempat adalah faktor-faktor pendukung yang tidak kalah penting. Kita siap saja, bisa dikatakan siap tetapi dengan berbagai keterbatasan. Jadi kalau kita paksakan kita bisa langsung legal market tapi dengan banyak keterbatasan. Kalau mau ideal kita perlu Nah, gitu ya. Menurut kalian penting nggak sih 5G itu? Penting ya? Karena kita di era sekarang ini kebutuhan kita makin lama makin banyak kan. Apalagi kita kebutuhan dalam untuk akselerasi menggunakan internet dan lain-lainnya itu sangat butuh efisiensi waktu dan juga kita bisa eksplor lebih banyak gitu. Kita bisa menghemat, kita bisa mengambil percepatan ketertinggalan kita di dunia teknologi. Kondisinya ya memang Indonesia masih jauh dibanding dengan negara-negara yang sudah berkembang lainnya ya, apalagi negara maju ya kan, seperti itu. Gimana menurut kalian, ada yang mau menambahkan? Kira-kira kalau 5G ini dipasang di Indonesia, katakan di 2021 atau dalam 5 tahun ke depan, artinya berarti kan memang butuh apa tadi? Yang jadi tadi lihat nggak di slide pro dan kontranya? Ada yang masih ingat? Oke. Pro-nya menghemat waktu, Bu. Menghemat waktu. Ya. Terus kalau tadi kan itu yang pro ya. Kalau kontranya tadi kan dia bilang butuh apa? Butuh banyak power. Power ya. Nah, berarti kan butuh BTS-nya ya kan di mana-mana. Dan itu artinya apa? Membutuhkan space tempat dan juga bahkan lahan yang banyak ya kan. Dan apalagi kita kalau misalnya itu mau dipasang di daerah pemukiman penduduk yang padat, kira-kira gimana? Bisa mengganggu kan buat kesehatan warga sekitar sana ya kan? Iya. Kan juga harus diperhatikan dampak dari sisi lingkungannya seperti itu. Suaranya putus-putus ya. Kebetulan ya ini tempatnya lagi ada tempat hewan peliharaan, jadi suaranya suara hewan ada kedengeran ya 1-2. Oke, hari ini kita belajar di pertemuan berapa? Tadi ada yang masih ingat saya share di grup pertemuan 12 ya. Ini sebenarnya ada video lagi 2. Videonya ini terkait internet juga, tapi nanti ya kita bahas mungkin di akhir. Kita mulai perkuliahan dulu hari ini ya. Udah ada yang download belum di e-learning atau di Google Drive ya? Kalian bisa download untuk materinya. Ini saya share dulu. Korea udah mau 6G. Iya kah? Tahu dari mana, Adit? Tahu saya yang 5G, yang 6G itu kayaknya Amerika duluan deh.
Cuman nggak tahu ya, nanti coba. Oh, oke, dari kakaknya. Iya, Korea memang kan termasuk salah satu negara maju kan sebenarnya Korea ini. Apalagi di Korea apa? Korea Selatan ya, Korsel atau Korut yang paling negara maju. Kayak di antara itu ya. Itu mereka memang sedang berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi, apalagi yang basisnya udah telekomunikasi. Itu mereka sangat gencar gitu ya. Ya, Korsel ya yang maju ya. Justru kalau Korut malah tertinggal ya kalau nggak salah ya. Aku lupa, kayaknya si Korut yang tertinggal, Korsel yang lebih maju memang. Itu ya. Ya, seperti itu. Ini slide-nya kelihatan nggak? Udah kelihatan? Udah ya? Belum, Bu. Belum. Masih YouTube. Oh, masih YouTube. Oke, nanti di yang berikutnya kita lihat YouTube-nya lagi. Sekarang kita kembali ke materi. Kita hari ini alhamdulillah sudah masuk ke pertemuan 12 ya. Pertemuan 12 di penghujung akhir 2021 lagi. 2020 ya. Di 2020 ya alhamdulillah kita masih bisa mengikuti perkuliahan daring, tetap semangat ya. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita di pertemuan 12, tema yang kita pelajari ini adalah teknik searching ya, atau pencarian. Tapi implementasinya itu di dalam bahasa pemrograman Java ya. Teknik searching ini pencarian berarti ya tekniknya seperti kita cari gitu kan. Misalnya saya mau mencari nama-nama buahan misalnya. Nama-nama buahan itu kira-kira dari 10 buah, saya mau mencari satu buah ini kira-kira ada apa enggak. Nah, tekniknya kayak seperti itu aja modelnya. Jadi dia mencari, dia nanti akan menyortir kira-kira item yang dicari itu ada tidak dari pilihan-pilihan yang ada. Gitu ya. Ini hanya bentuk namanya model teknik searching ya. Nah, searching di sini biasanya kita melakukan pada suatu data ya. Data yang kita telusuri, kita cari. Nah, biasanya kan kita memang membutuhkan pembacaan kembali informasi atau retrieval information dengan cara searching. Jadi lebih cepat kan kalau di Word kita taunya apa? Control F ya kan? Atau Control Find kan maksudnya ya. Seperti itu. Nah, di Java kita juga ada model seperti itu ya. Oke, tukang ayam lewat ya. Nah, di sini kemudian searching ini juga bisa dikatakan sebagai pencarian data dengan cara menelusuri data-data yang ada ya, data-data yang tersedia. Tempat pencarian data dapat berupa array dalam memori, tapi juga bisa dalam pencarian file pada external storage ya, seperti itu. Nah, di sini ada namanya juga nanti istilahnya sequential search ya. Kalau sequential itu berarti apa artinya? Saling? Ada yang tahu? Sequential search? Sequence berarti dia saling berurutan sebenarnya, saling ketergantungan ya, sequence. Nah, di sini berarti kalau sequential search di sini maksudnya teknik pencarian data dalam array satu dimensi yang akan menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir ya. Di mana data-datanya itu nggak perlu diurutkan terlebih dahulu tapi gitu. Jadi random aja ya. Array-nya ini random ya, nggak perlu diurutin dan itu tapi bisa dicari.
kemungkinan terbaiknya atau kita sebutnya base case ya, berarti data yang dicari terletak pada indeks array terdepan, elemen array pertama. Kan kita kalau belajar array kemarin, indeks 0 berarti urutan pertama, indeks 1 berarti urutan kedua, dan seterusnya gitu ya. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pencarian data sangat sebentar ya, atau minimal di sini. Kemudian kalau tadi dari sisi kemungkinan terbaik atau best case, kalau di sini juga ada istilahnya worst case-nya ya, kemungkinan terburuknya. Jadi data yang dicari terletak di indeks array ya, terakhir elemen array terakhir di sini ya. Bedanya di sini elemen array terakhir. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pencarian data sangat lama atau maksimal. Bedanya di sini ya, kalau ini sebentar, kalau ini sangat lama gitu ya. Itu dari sekuensial. Nah, sequential search ini kalau dicontohkan misalnya terdapat array satu dimensi berarti dia hanya bentuknya satu ya, di sini satu gitu ya. Nah, ini dipanggilnya indeks ya. Indeks yang pertama itu disebutnya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, nilainya atau value-nya di sini katakan yang pertama indeks 0 di sini ada 8, ada 10, ada 6, min 2, 11 dan seterusnya. Gitu. Nah, ada istilah namanya alamat. Nah, berarti dia diurutin di sini. Berarti 21 D, A, B, C, D, E dan seterusnya. Gitu, ya. Nah, kemudian program yang akan diminta yang dicari misalnya ada 6, yang dicari berarti yang ini ya, yang 6. Jika ada, maka akan ditampilkan tulisan ada, tapi sedangkan jika tidak ada, maka ditampilkan tulisan tidak ada. Nah, ini salah satu dari source-nya ya. Ini source code-nya. Dari source code-nya di sini. Nah, di sini kita ada namanya for ya, for loop ya, ada perulangan. Di sini mulai dari 0, kemudian dia dibuat di sini ya. Jika data yang disesuai itu yang dicari ya, sama dengan yang dicari, maka dia akan dikasih flag-nya ini 1 dan datanya di sini tidak ada. Tapi jika dia dia bukan, maka datanya di sini tidak ada ya. Jadi kalau dia datanya sesuai ya, sama dengan data I-nya ini berarti array ya. I-nya ini punya si array. Berarti data array-nya ini sama ada yang dicari, berarti dia informasinya data ada. Tapi jika tidak, maka informasinya data tidak ada. Seperti itu. Nanti kita ada ininya ya. Ada codingannya. Nanti saya tunjukkan. Nah, kemudian di sini, oke, saya mungkin akan jelaskan ininya aja deh biar cepat. Biar gampang ini ya, paham. Nah, saya akan sharing NetBeans ya di sini. Sudah terlihat NetBeans-nya? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, nah ini contoh dari sequential searching ya, yang tadi kita sedang bahas. Ini kebetulan codingannya banyak. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Ini saya coba running dulu ya. Saya akan running dulu. Ini saya jalankan di sini. Nah, di sini ada informasi masukkan jumlah data. Misal saya mau masukkan berapa? Mau 3 atau 5? Asal jangan 100 ya. Saya misalnya mau masukkan 3 dulu deh. 3, saya enter. Nah,
sini diinformasikan lagi ya. Pengisian data ya diinput oleh user, kedua diinput oleh program. Nah, kita pilih mau satu atau dua. Misalnya satu dulu ya diinput oleh user. Nah, kita input data ke satu, misalnya apa, nama-nama buahan misalnya apel ya. Wah, seperti ini ya. Kita lihat kira-kira data ke satu ini kenapa dia di sini salah ya. Coba ya kita cari for input string. Oke. Coba ya. Masukkan jumlah data 3 kalau 2. Oke, tampilkan data ke 1. Oke, berarti dia nggak bisa nerima string ya. Dia bisa nerimanya angka. Ya, di sini saya tadi mencoba untuk memilih yang nomor 2 dulu, berarti yang sudah diinput oleh program. Kebetulan pilihannya ada data 14, 189, 11, 10. Kita ketik data yang mau dicari, berarti misalnya 189. Kita enter. Nah, di sini 189 ya. 14 ya. 14 ini sama dengan 189, data belum ketemu. Nah, yang di 189 ini tadi kan kita mencarinya kan ini ya, yang kita cari. Nah, dia bilang data ketemu. Nah, data ditemukan pada urutan kedua di sini ya. Maksudnya di sini data urutan kedua. Jadi yang pertama dia jelaskan dulu bahwa 189 ini tidak ada di data ke-1 karena data ke-1 itu adanya 14. Nah, dia akan menjelaskan yang kedua berarti data ketemu. Dibilang data ditemukan pada urutan kedua. Gitu ya. Oke, kita coba running lagi. Kita ketik 3. Kita pilih 1 ya. Diinput oleh user berarti diinput oleh kita ya. Di sini saya tulis 100. Kemudian saya input di sini 200. Data ketiganya 300. Ya. Input data yang dicari. Saya mau tulis 300 ya. Kemudian saya enter ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa 300 ini tidak ada, data belum ketemu ya. Terus kemudian yang kedua juga data belum ketemu. Nah, yang 300 dia bilang data ketemu, data ditemukan pada urutan ke-3 di sini ya. Seperti itu. Kayak gitu ya. Ini seperti ini. Terus kalau misalnya kita masukkan misalnya datanya ada 100. Nah, berarti dia nanti kita coba ya 2. Nah, di sini dia akan secara random. Ini ditentukan oleh program. Kenapa dia bisa random seperti ini? Kita tulis 100 ya. Ya kan? Kita mau masukkan jumlah 100. Nah, datanya kan ada 100 nih. Kenapa bisa sampai seperti ini? Nilainya juga seperti ini karena dia tekniknya random, array ya. Jadi array di sini dia akan menghitung seperti apa, dia secara random ya. Gitu. Nanti tinggal dicari data-datanya. Ya. Misal kita cari 69. Data yang dicari 69 ya. Kita enter. Nah, di sini muncul nih bahwa input data yang dicari 69. Yang di sini belum ketemu terus ya kan. Sampai dia ketemu di sini, ternyata ada nih datanya ketemu, dia ada pada urutan ke-86. Misal gitu ya. Jadi
ini kalau dipanggil namanya sequential searching. Jadi sequential ini maksudnya yang seperti ini. Ini namanya sequential ya. Sequential dia dijalani dalam satu waktu. Tapi dia berurutan ya. Yang pertama dulu dicek, yang kedua dicek, yang ketiga dicek gitu. Itu dipanggil namanya sequential searching. Seperti itu. Kalau di Word kan kita tahunya ya udah Control F cari data ini ketemu. Nah, kalau di program logika algoritmanya seperti ini. Jadi makanya kalau kalian ada aplikasi yang bisa pencarian ya, sebenarnya dia menjalankan ini dulu secara cepat ya. Tapi ini di hidden ya, ditutup biasanya. Mereka akan langsung mencari ke sini aja yang ditampilkan ke kita sebagai orang awam ya, sebagai pengguna atau user komputer gitu ya. Jadi yang ini di hidden sama mereka ini karena kita lagi belajar program, makanya ini dibuka gitu ya, diperlihatkan. Ini teknik dasarnya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi aplikasinya ya. Di sini kita lihat satu persatu. Di sini ada dia tetap ya pakai import Java, tapi sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhannya. Atau kalian kalau misalnya nggak mau ribet, bisa aja import Java utils misalnya bintang ya. Jadi semua import mau dipakai, tapi kan berat biasanya ya kalau misalnya datanya banyak. Tapi kalau kita udah ketahuan tentunya, oh kita mau pakai ini aja, ya boleh-boleh aja gitu ya. Jadi kalau ini pemakaian import sesuai dengan kebutuhan, atau kalau bagi pemula bisa pakai bintang ya. Jadi dipanggil semuanya. Nah ini dia sama ya, kita pakai public class karena dia sifatnya nanti open public misalnya. Kemudian dia bilang di sini ada throw IO exception ya di sini. Throw IO exception di sini maksudnya berarti kalau misalnya ada yang data tidak ketemu, dia harus action apa? Maksudnya dia akan menjelaskan seperti itu maksudnya ya. Nah, di sini ada pertama namanya object buffer reader ya. Buffer reader di sini maksudnya kita akan menampung apa yang mau kita input. Kenapa kita perlu input? Kenapa perlu ditampung? Karena di sini nih, tadi kan kita ada teknik pertama kali ya, yaitu memasukkan jumlah data kan. Ya, memasukkan jumlah data di sini maksudnya dia akan di sini. Dia akan menyimpan sementara kira-kira mau berapa sih nih ditampung, mau berapa kali dijalanin, maksudnya gitu ya. Seperti itu. Itu satu. Kemudian nah di sini ya dia bilang, nah di sini ada input jumlah datanya. Di sini integer jumlah data sama dengan integer parse in ya. Dia pakai data parse in. Maksudnya di sini dia akan membaca kira-kira jumlah datanya ada berapa. Dia akan di read line, akan dibaca ya. Nah, di sini ada array data sebagai penampung nilai data. Nah, kita pakai array di sini. Makanya tadi kan bisa berkali-kali berulang kan. Kita mau masukkan jumlah datanya 100 ya ada 100. Kalau ada 50 ya ada 50 gitu ya. Nah, di sini ada pilihan pengisian datanya tadi ya. Mau input 1 atau input nomor 2. Silahkan dipilih ya, 1 atau 2 yang diinput. Ya. Kemudian dibaca lagi. Nah, kita pakai kondisinya switch case ya. Looping ya, looping switch case. Switch case di sini katakan switchnya namanya isi ya. Yang akan dibaca di read line di sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Mau case 1 apa case 2? Case 1 berarti yang diinput oleh si user ya. Kalau case 2 berarti di sini diinput oleh program secara random gitu ya. Nah, kemudian kalau yang case 1 dilakukan oleh user berarti nanti sesuai dengan yang diinput ya, bebas ya.
Makanya di sini nanti dia akan mengambil di sini nih, read line-nya, dia akan parse integer-nya. Data yang diinputnya apa di sini ya. Gitu. Makanya di sini kan ada, ini kan array ya, int kurung siku 1 ya, satu kali, namanya data. Jika ada data integer baru, dia diambil dari jumlah data. Jumlah datanya ini punyanya sih di sini ya kan. Di sini dia akan dimasukkan ke sini. Jadi di looping ya, for, kemudian A lebih kecil dari jumlah data, dia A++, dia akan terus bertambah. Ini yang di case 2 pun sama ya, jumlah data dipakainya. A++ ya. Kemudian di sini tapi ada A-nya di sini ya, A-nya di sini nih, si A. Ini kan dia array ya, makanya array si data sama dengan new random. Nah, di sini dia pakai fungsi ya, fungsi new random. Nah, data diisi secara random dengan nilai tertinggi 200. Kenapa? Karena di sini udah ditentukan 201 next in-nya. Jadi randomnya ini ditulis kalau bisa 1000 ya dia akan nolak gitu. Ya, dia nggak akan membaca. Tapi kalau di inputnya misalnya di sininya 1001, maka bisa di random secara maksimalnya itu adalah 1000 gitu. Tapi kalau 10.000 berarti di sini randomnya sampai 9.999 misalnya gitu. Itu juga bisa gitu ya. Ini case 2-nya ya. Nah, dia akan menampilkan isi programnya di sini. Dia tampilkan data, dia tetap pakai looping ya di sini. Nanti dia akan melihat nih, oh berarti data ke berapa di sini yang akan terlihat ya. Kemudian di sini dibikin defaultnya kalau tidak ada memenuhi di salah satunya ini, maka defaultnya adalah dibuat pilihan yang Anda masukkan tidak tersedia gitu ya. Itu dari salah satu untuk belajar searching-nya. Tapi yang kita cari di sini kondisinya, nah ini ya. Ini kita udah masuk ke proses sequential searching-nya. Jadi rumusnya ya. Gitu. Input data yang dicari ya, dia tetap di sini pakai variabel namanya cari ya. Kemudian prosesnya ya, dia pakai boolean ya, mau true atau false. Kalau dia ketemu, ini defaultnya kebetulan false ya di sini. Variabel indikator jika data sudah ditemukan ya. Defaultnya dibikin false dulu. Kemudian urutannya defaultkan 0 ya, untuk mengetahui urutan keberapa data yang dicari. Jadi di urutannya ini dia defaultnya 0 dulu ya. Baru dimasukkan di sini loopingnya ya, perulangan dari for ya. Di sini diambil tetap dari jumlah data ya. Jumlah datanya ada berapa. Nah, kemudian nanti di sini dia jika data yang ada di array A ya, itu sama dengan apa data yang kita cari ya, yang kita input tadi kan saya cari misalnya nilai 100. Nah, berarti masuknya ke sini. Kita lihat 100 ini ada nggak di data array yang 100 pilihan tadi gitu. Ya. Nah, kemudian sini kalau misalnya data ketemu dia akan enter di sini. Kalau dia ketemu ya, kalau dia match ya di sini, dia masuk ke sini. Ya, maka dia akan di sini. Di sini kenapa A1 ya? Karena A merupakan posisi indeks di mana indeks dimulai dari 0 ya. Makanya kan di sini apa namanya A ya. A-nya ini kita bikin defaultnya adalah 0. Karena dia kan kita pakai array ya. Pakai indeks. Nah, kalau dia ketemu maka statusnya berubah, yang tadinya false kita jadiin true ya. True ini kalau di komputer itu masuknya nilainya adalah 1. Tapi kalau false masuknya nilainya adalah 0. Gitu. Itu default dari boolean. Boolean itu kan tipe data ya dalam pemrograman yang mengenal hanya angka 0 dan 1. 0 itu false, salah, atau kalau 1 itu true gitu ya. Maksudnya seperti itu. Baru di sini ada namanya break, berarti dia jeda diistirahatkan di sini. Tapi kalau dia
tidak ada di sini ya, jumlah datanya tidak sesuai ya di sini, maka dia dibilang data belum ketemu. Kemudian di sini dibikin lagi pernyataan statement aja ya. Langsung dia bilang jika datanya ketemu nilainya true ya, jika di sini true, kita pakai di sini, maka dia akan mencetak data ditemukan pada urutan nah dipanggillah urutannya ini di mana? Yang dari di sini ya. Di sini. Nilai yang di sini nanti akan dimasukkan ke sini. Tapi jika dia false, berarti kan di else ya larinya, maka dia bilang data tidak ditemukan. Gitu. Maksudnya di situ ya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Berarti Bu, Mm-mm. di kalau misalkan input data dari program itu kan acak ya Bu, itu gara-gara pakai rumus random ya Bu? Ya, pakai rumus yang random tadi. Mana random tadi? Itu tadi Bu di bawah Bu. Mana tadi? Itu Bu di atas sedikit. Nah itu Bu yang case 2 Bu. Ya, dia ada pemanggilan fungsi new random. Pokoknya kalau dia ada kurung buka kurung tutup seperti ini, berarti dia fungsi ya, fungsi yang punya si Java gitu ya. Kebetulan dia pakai modelnya random di sini ya. Kalau misalnya saya random di sini misalnya 1000 aja, atau biar gampang 10 ya, dia boleh maksimal 10 gitu ya. Kemudian saya jalanin ini. Tadi gimana? Sini ya. Oke. Nah, saya masukkan di sini ya. Masukkan jumlah data, kan dia kan saya tulis 10 ya. Saya tulis misalnya 20. Dia nolak nggak? Ya. Saya di input sama 1. Random aja ya, 2. Ya Bu. Muncul di sini random ya. Datanya ada 20. Ya, 20. Seperti ini. Tapi yang kita lihat datanya di sini randomnya kan hanya 10 ya. Tapi makanya di sini ada berulang kan? Di sini ada 3, ada 3 lagi. Karena kan di sini hanya sampai 10 aja. Coba perhatikan di sini nggak ada 2 digit kan ya? Nggak ada 12, nggak ada 13 kan? Tapi dia 1 digit semua kan ya? Bisa kelihatan isinya? Ya Bu, bisa Bu. Jadi 10 ini berarti jumlah yang di random itu ada 1 sampai 10 aja gitu. 0 sampai 10 atau 0 sampai 9 ya. Kayaknya 0 sampai 9 enggak ada 10. Ini kalau saya ganti 11 misal, pasti nanti dia ada ininya. 20 2. Nah, di sini ada 10 ya. Cuma dia hanya mengenal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena dia dari 20 data, isinya hanya 0 sampai 10. Kecuali kalau di sini kita tulis 20. Berarti dia ada belasan ya di sini ya. Nah, saya masukkan 20. 2. Nah, makanya di sini dia ada belasan ya, 15, 10, 16, 10, 14 ya. Tapi ya batasannya hanya sampai
19 aja di sini gitu ya. Jadi tapi ini secara random aja. Nah, saya masukkan misalnya di sini 10 yang saya cari. Saya enter. Oke. Data ditemukan. Data ditemukan pada urutan yang pertama, yang diambil yang searching pertamanya gitu ya. Seperti itu. Gimana? Ini sudah diterima, maksudnya masuk di akal? Ya Bu, sudah Bu, makasih Bu. Oke. Nah, ini salah satu dari contoh teknik searching gitu ya. Seperti ini. Jadi memang dia kalau searching mainnya di if ya, if else. Kemudian kalau mau pakai case silahkan gitu, bisa ya. Nah, kemudian coba kita ke slide berikutnya dulu ya. Di sini kita oke, slide-nya terlihat sudah? Sudah ya. Nah, tadi kan masuk ke bagian sequential searching. Nah, sekarang kita coba masuk ke binary search ya. Ini tekniknya juga namanya binary dipanggilnya, di mana data yang ada harus diurutkan terlebih dahulu kalau binary. Kalau tadi kan nggak perlu diurutin juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau binary ini diurutkan terlebih dahulu berdasarkan suatu urutan tertentu yang dijadikan kunci pencarian gitu ya. Yang dijadikan kunci pencarian. Kemudian teknik pencarian data dengan cara membagi data menjadi 2 bagian. Setiap kali terjadi proses pencarian di sini ya. Kemudian di sini prinsip pencarian biner yang pertama itu data diambil dari posisi 1 sampai posisi n ya. Kemudian cari posisi data tengah dengan rumus posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2. Ini salah satu dari rumus apa? Ada yang masih ingat nggak? Posisi awal tambah akhir dibagi 2. Untuk mencari nilai apa coba? Ada yang tahu? Kalau belajar statistik kalian waktu di SMA dapat nggak? Belum ya? Belajar matematika ya ini? Median ya, bukan? Apa? Median ya? Ya, cari MET ya, median. Cari posisi data nilai tengah gitu ya. Kayak gitu. Jadi posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2. Kan kalau dulu kan kita belajar ada median, ada min ya. Mean ya, median sama modus ya. Kalau nggak salah tuh. Nah, kayak gitu. Itu nanti kalau di perkuliahan ada mata kuliahnya namanya statistika. Itu belajar kayak gitu matematika juga gitu ya. Kemudian di sini berikutnya data yang dicari dibandingkan dengan data yang di tengah, apakah sama atau lebih kecil? Apa lebih besar? Jangan-jangan gitu ya. Maksudnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya lebih besar, maka proses pencarian dicari dengan posisi awal, yaitu posisi tengah plus 1 ya. Tapi kalau dia lebih kecil, maka dia dilihat dari posisi akhir, yaitu posisi tengah dikurang 1. Jika data sama, maka berarti ketemu. Maksudnya gitu ya. Oke, nah ini ilustrasi aja ya. Ilustrasi misalnya data yang dicari ini adalah data nilai 17 ya. Dicari 17 di sini. Nah, kita lihat di sini ya. Ini kan indeks ya. 0, 1, 2, 3, 4 ini indeks nih. Ya, ini indeks array. Kemudian ini value-nya. 3, 9, 11, 12, 15 ini adalah value ya. Nah, ini A, B, C, ini nilai posisi ya. A ini posisi yang pertama, B ini nilai posisi tengah, C ini nilai yang terakhir atau paling kanan ya. Nah, karena kita cari 17 ya, di sini 17 ya. Maka di sini
datanya lebih besar dari 15 kan, dari si B. Maka awalnya adalah tengah ditambah 1, berarti ini ya, data nilai 4 ditambah 1, 5. Berarti di sini nanti posisinya gitu. Maksudnya gitu ya. Tapi kalau dicari 17, dia lebih kecil dari 23, ya, maka akhirnya kita lihat ya, berarti tengah dikurang 1 di sini ya. Tengah kemudian dikurang 1. Terus kemudian, nah ini kalau kita mencari, karena dia mencari 17 ini ternyata kan data tengah di sini ya. Dia ada di tengah-tengah ya, bukan di pinggir sini, bukan di pinggir sini, tapi di tengah-tengah. Maka dia instruksinya adalah data ketemu gitu ya. Seperti itu. Oke, sebelum ke selanjutnya kita break dulu boleh ya, yang mau ke belakang, yang mau minum dulu silakan ya. Kita break dulu ya, kira-kira 2 menit ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum ke materi selanjutnya. Boleh. Lu ikat lu. Dimakan. Bisa kurang. Warnanya kurang banyak. Ada suaranya. Gue besok tanggal 1 suntik. Apa tanggal? Pas tahun baru. Tanggal nama aku. Habis tahun baru. Lahan. Iya, tanggal 1. Iya, tanggal nama aku. Lu tanggal 1. Aku sebulan sekali. Lu mah sebulan sekali. Anda ada berapa tahun sekali? 3 bulan. Gue mah 3 bulan. Makanya gue mah puasa gak pernah ini ya, full terus. Iya. Gue pernah bol. Akhirnya kalau nggak main badan pada sakit ya. Apa? Nanti papa kamu ngintip. Ayo datangnya Jumat. Iya, di kamar anu. Di Apa? Di papa. Neng. Berarti Neng. Kanannya malam Jumat ya? Sabtu. Ini tahun baru kan malam Jumat ya? Tahun baru kan. Tahu lah, gue nggak tahu. Namanya malam siang aja begitu, kemudian. Yang penting mau siapin ayamnya aja. Aduh ya, ada si Aduh. Atau si Aduh ya? Aduh ulang. Nanti maksudnya besok ya? Aduh ulang. Besok apa datang nggak? Malam Jumat ya? Dimas, dulu Dimas. Kok nggak ada orang? Saya motor baru lagi baik. Oh.
Apa? Bukan emak. Nih, emak nih, emak. Bukan emak. Mama. Dia mah semua dipanggil emak. Oh, pengen digendong Mas, tumben Mas. Mau kemana dia mau jalan kayak gini. Tuh ngajakin jalan. Apa tuh? Oh, pengen ke sono Mas, ajakin dulu Mas. Gua mau selfie dulu. Mas. Dia punya siapa ini dia jual? Punya orang. Dari mana? Oh, orang mah tuh tawarin Taningrat tuh tinggal ditarik doang. Buat embe benalu. Taningrat tinggal narik doang, pakai galaknya langsung roboh dia mah. yang benar-benar ngeganggu itu dari situ, dari dia yang Tuh di bawah tuh. ading Dimas. Susah. Sampai. Awas Mas jatuh. Itu ulat jantung kuning itu dari dia itu Mas. Kalau gantung itu. Enggak tahu ya Pak. Aku gantung ya Pak. Jangan semacam kok buat kalau itu. Kayak kuat banget badannya. Ada. Sini nih. Apunya. Oke, Rio nyimak ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, di sini. Oke, udah ready semuanya sebelum mulai? Ready ya? Oke. Nah, di sini ada namanya teknik interpolation search ya. Kalau interpolation di sini kondisinya memang nggak begitu sering dipakai di bahasa pemrograman. Yang paling banyak ya searchingnya yang searching teknik sama binary ya, sama sekuensial tadi gitu ya. Nah, di sini kalau interpolation kita untuk tambah wawasan ya, di sini kondisinya berarti teknik yang dilakukan pada data yang sudah terurut berdasarkan kunci tertentu gitu ya. Pada kunci tertentu di sini maksudnya teknik searching ini dilakukan dengan perkiraan pakai letak data ya. Nah, letak data di sini berarti kondisinya, contoh ya, di sini ada namanya ilustrasi. Jika kita hendak mencari suatu nama di dalam buku telepon, misal ya yang berawalan dengan huruf T, maka kita tidak akan mencarinya dari awal buku. Ya, tapi kita langsung membukanya pada 2/3 atau 3/4 dari tebalnya buku. Jadi kayak contohnya apa sih kalau kayak gini? Kamus ya, kita sedang mencari kamus misalnya ya. Kan kalian kalau buka kamus biasanya kan ada inisial ya, dari A, B, C sampai Z ya kan. Nah, nanti kalian tinggal pencariannya sesuai dengan inisial awalnya. Kalau dia misalnya mencari Grasberg misalnya, berarti dari huruf G misalnya. Nah, seperti itu. Jadi dia udah Oke, Grasberg ya buat barbecue. Oke. Kita fokus dulu ya, guys. Nah, oke, siap. Nah, jadi kalau interpolation di sini mirip-mirip kayak kita pencarian kamus ya. Pencarian kamus. Saya tuh mau nyebut, akhirnya saya mau bilang tadi barusan gini loh. Saya pencarian nyamuk loh. Ini udah deh kalian.
Bacanya jadi kayak apa, fokusnya terbagi-bagi nih dari kalian. Jadi pencarian kamus ya seperti itu. Nah, ini dari rumus ya, untuk pencarian posisinya. Di sini ya, kunci data yang paling terendah, kemudian dibagi data tertinggi dikurang data terendah, dikalikan high dikurang low ya. Low lagi gitu ya. Seperti ini ya. Ini apa biasanya untuk pencarian kamus aja. Kemudian, nah misal ya contohnya di sini. Kode 025 ada namanya judul bukunya The C++ Programming, pengarangnya ini James Wood ya. Nah, nanti kita pencariannya nanti sesuai apa nih gitu ya. Kasusnya mau kayak gimana. Nanti dilihat berdasarkan, oh Kak saya mau berdasarkan pengarang yang depannya itu A. Berarti nanti yang muncul hanya si Anthony aja ya. Bahwa buku judul bukunya ini Visual Basic 2005 Express, kode bukunya itu 088 gitu ya. Oke, kita main di source code lagi ya. Ini terkait, ini kalau yang untuk binary search ya. Binary, kita ke ini ya, aplikasi ya. Oke, tadi yang sekuensial itu udah. Kita ke binary ya, binary search, pencarian binary. Oke, kita main di sini. Ini kita jalanin ya. Di sini ada file namanya binarysearch.java ya. Di sini saya akan simulasikan. Masukkan jumlah string. Misalnya ada 3 dulu deh ya. Kita tes 3. Kelihatan ya netbin-nya ya. Di sini saya enter. Nah, kemudian di sini masukkan string ke 1. Misalnya saya mau mencari apel. Ya. Saya ketik di sini apel. Kemudian saya masukkan string ke 2. Misalnya saya masukin nanas. Saya enter lagi, masukkan string ke 3. Misalnya apa di sini? Apel, nanas sama apa? Jeruk. Oke, saya enter. Masukkan string yang dicari, ya, dia bilang. Misalnya di sini jeruk. Saya enter. Oke, dia bilang ditemukan jeruk, ya, di sini. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi programnya, nah, di sini kita pakai import Java util scanner aja ya. Di sini kemudian ada namanya public class, kita bikin namanya binary search ya, sesuai dengan judul sini. Kemudian kita sama ya, tetap ya kita pakai input scanner karena kan tadi kita kan input manual ya di sini ya, kita ketik jumlahnya 3 ya. Kemudian di sini kita short ya. Kita short di sini, kita pakai for. Nah, di sini ya, length lebih kecil dari string. Nah, length min 1. Length min 1 di sini maksudnya kita untuk mencari tadi ya, ada namanya batas bawah sama batas atas ya. Batas atas sama batas bawah. Nah, kemudian ini ada i++ kalau dia mau nambah terus ya, kalau untuk apa namanya array, bukan array, untuk for-nya ya, rumus for-nya. Kebetulan sini dia adalah i++. Nah, kemudian di sini dia pakai elemen ya, kebetulan di sini ada elemen. Elemen di sini dia jadikan array ya. Di sini titik compare to ya, string diambil dari minimalnya ya. Kemudian ada temp, di sini maksudnya adalah dia temporary ya.
dia bikin string i ya. I ini dari array tadi ya yang dimasukin, sini masukin array, i-nya ini array. Kemudian min-nya juga ini dibikin array. Ya. Min, nah di sini jadiin temp. Tempnya di sini diambil dari string array juga, tetap i ya, dari array diambilnya. Nah, kemudian di sini ada public static void binary search ya. Binary search di sini kalau kita lihat integer batas atas ya, batas atas sama dengan string titik length ya. Kemudian ada batas bawah sama dengan 0. Nah, masukkan string yang dicari. Nah, ini kita tadi menginput yang untuk di sini kan. Masukkan string yang dicari. Jadi ini selama yang tadi yang input ini dia untuk menginput di sini. Ya, jadi dia looping yang for ini ya, atas inputan yang tadi di sini dia untuk menginput yang di sini ya, input apel, nanas, jeruknya ya. Baru di sini kita main di binary search. Nah, kita tentukan batas atas sama batas bawahnya, kemudian masukkan string yang dicari. Nah, kita cari misalnya datanya jeruk ya. Di sini kan ada input next, berarti kan dia minta diisi. Kita cari apa nih? Kita kebetulan cari jeruk. Nah, dia pakai boolean lagi ya. Kalau nggak ketemu, defaultnya nanti kebalikan itu true ya. Jadi kalau misalnya di sini tidak ketemu, katakan posisi sekarang berapa? Jeruk kan kita cari jeruk ya. Jeruk ini posisinya ke 3, tapi kalau secara array dia kedua karena kan 0, 1, 2 gitu ya. Dicari di sini jeruk, dilihat nih batas batas atas sama batas bawah dibagi 2. Gitu ya. Kemudian di sini dilihat ya, posisi sekarang sama dengan tidak sama posisi yang dicari ya. Kalau dia tidak, maka jika not found-nya itu false, berarti kebalikannya ya. Berarti jika datanya memang benar, maka dia ditemukan. Cari ini berarti yang kita input tadi di sini. Kita kan cari ini kan tulisnya jeruk. Makanya di sini tulisnya ditemukan jeruk sesuai dengan tulisan kita. Ya, yang kita ketik di sini. Input.next-nya di sini, fungsi next-nya. Ya, fungsi dari penampungan apa yang kita ketik ya. Kita ketiknya jeruk berarti munculnya cari jeruk. Kemudian di sini kalau misalnya else if ya, selain itu kalau batas bawahnya lebih besar dari batas atas, maka data tidak ditemukan. Kemudian else lagi di sini, ini kan bagian dari ini ya. Bagian dari sini. Nah, kemudian di sini kalau dia bukan, maka di sini dia akan mengcompare ada nggak sih data-data yang dicari ini dengan yang tersedia di sini gitu ya. Kalau misalnya ada, posisinya +1, kalau batas atas berarti alhamdulillah berarti batas atasnya sama dengan posisi sekarang dikurang 1 gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi memang di sini di short sebelum searching with binary search ya. Ada shorting string, ada binary search string gitu ya. Yang disortir, coba kita jalanin lagi ya. Masukkan jumlah string, misalnya ada 4. Misalnya nanas, apel, mangga, durian misalnya. Kita cari misalnya mangga. Nah, di sini ditemukan mangga gitu ya. Kalau misalnya kita cari 2, apel, nanas, kita carinya mangga. Kira-kira gimana keluarnya? Ada yang tahu? Data tidak ditemukan ya, atau apa munculnya? Kalau lihat dari sini, masuknya dia ke mana? Tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Coba ya, kita tes, kita enter. Nah, tidak ditemukan mangga ya. Maka masuknya di sini tidak ditemukan. Carinya ini yang kita cari adalah mangga. Ya.
Seperti itu. Ini dari binary search ya. Seperti itu. Ini juga sebenarnya binary search. Cuman ini rumusnya dari batas atas batas bawah ya. Kita lihatnya. Kebetulan dia datanya di sini dia udah ditentukan. Nah, seperti ini ya. Kalau ini kita menentukan pencarian indeks ya. Jadi kalau kuncinya 26, dia indeksnya ke 6. Gitu. Kalau cari 78 berarti indeksnya adalah ke 13. Kita lihat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini indeksnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini ke 26, benar nggak? Kunci 26 indeksnya adalah ke 6. Gitu ya. Maksudnya ini kalau ini dari sama ya, binary juga kondisinya. Ya, seperti itu. Gimana, ada pertanyaan untuk yang binary search? Kebetulan source code-nya ini yang saya saya pastekan di sini. Nanti kalian boleh coba latihan di Java ya, di NetBeans kalian. Kalau kalian mau tambahkan. Oke, materinya sebenarnya kita mempelajari sequential sama binary search di sini gitu ya. Untuk hari ini. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita nanti nonton video bareng? Oke, kita bisa diterima ya untuk gimana? Halo? Suaranya mana nih? Nggak kedengeran. Ibu, berarti binary sama yang sequential itu sangat berguna nggak sih Bu di perusahaan makanya? Biasanya jarang digunakan ya kalau teknik searching, tapi memang logikanya ini kalau kita pelajari dia kan nggak jauh dari array ya. Nah, biasanya kalau kalian bikin program, nanti untuk teknik pencarian datanya itu sangat berguna. Bergunanya karena kenapa? Misal kalian bekerja sebagai programmer di salah satu rumah sakit misalnya. Programmer di dalam atau kalian jadi sistem analis, kalian dituntut untuk mencari kamar yang kosong, kira-kira kamar nomor berapa di kelas berapa gitu ya. Misalnya di kelas 1 kamar kosongnya itu ada kamar berapa aja. Nah, berarti kan di situ akan terlihat kalian dituntut untuk mencari ruangan ya di dalam sistem kalian, bahwa ruangan itu yang saat itu juga ketika dicari oleh si personalia atau customer service di rumah sakit, bahwa ada nih kamar kosong di nomor sekian. Nah, itu kan teknik pencarian data. Nah, kalian bisa implementasikan tekniknya itu pakai ini gitu ya. Jadi pas dilihat, ternyata kamar kosongnya ini yang available, yang flag-nya ini 0 ya. Kalau flag 1 berarti kan diisi misalnya kan. Flag itu berarti kayak dikasih tanda ya, bendera, bahwa di program ini kalau flag-nya 1 berarti sudah terisi kamarnya. Nah, kita lakukan pencarian datanya jika flag-nya sama dengan 0, atau jika benderanya jika status kamarnya itu 0 atau tidak dipakai, berarti dia bebas untuk digunakan oleh pasien baru. Nah, itu kan seperti itu ya. Terpakainya di situ. Sama kayak gini juga, kalian kalau ke Gramedia, ke toko buku, kan biasanya di Gramedia kalian nemuin nggak ada monitor ya kan, monitor pencarian. Kalian di situ kalian ketik, saya mau mencari buku, misalnya nama pengarangnya itu misalnya J.K. Rowling misalnya gitu ya. Saya mau mencari buku Harry Potter, tapi saya lupa Harry Potternya yang keberapa. Nah, saya cari aja berdasarkan pengarang. J.K. Rowling di sini. Ternyata yang ada di Gramedia tersedianya
buku novel Harry Potter 1 sampai 5 aja. 6, 7 belum ada misalnya kayak gitu. Jadi teknik pencarian aja sebenarnya. Gitu ya. Gimana? Ada yang belum jelas? Ada yang belum paham? Nggak apa-apa, tanya aja. Udah Bu, udah paham. Makasih Bu. Ya, oke. Kita coba lihat ini aja ya, video ya, sambil ngisi waktu ya. Ini ada video bagus. Kalian silakan lihat. Kita nonton bareng-bareng. Ini tadi saya baru nonton ya. Cuman ini ternyata videonya memang udah ada dari 2018. Mungkin di kalian baru nonton. Coba kita perhatikan ya. Jika selama ini Wi-Fi yang kita gunakan menghantarkan koneksi internet melalui gelombang radio, ini ada sebuah perusahaan produsen lampu yang mengembangkan teknologi penghantar koneksi internet melalui gelombang cahaya. Teknologi ini disebut Li-Fi. Apa keunggulan serta kelemahannya? Simak. Nah, bukan Wi-Fi tapi Li-Fi ya. Dalam kehidupan sehari-hari, selain menggunakan paket data dari operator seluler, seringkali kita terkoneksi dengan internet menggunakan Wi-Fi. Berkat perkembangan teknologi, kini kita bisa menikmati koneksi internet dengan teknologi Li-Fi. Li-Fi adalah singkatan dari Light Fidelity. Istilah Li-Fi diciptakan oleh Profesor Howard Haas dari Universitas Edinburgh, Skotlandia. Li-Fi adalah teknologi untuk mengirimkan koneksi internet melalui gelombang cahaya sebagai pengganti gelombang radio yang digunakan oleh Wi-Fi. Salah satu keunggulan Li-Fi adalah koneksi internet yang lebih cepat. Saat ini sebuah perusahaan elektronik asal Eropa mengklaim koneksi Li-Fi mereka sanggup mencapai 30 MB per detik. However, with Li-Fi, it's completely different. It's an empty highway. You can speed as much as you can and as you want. As such, today, through our light points, we can provide this internet connections that will be very fast and very stable. You get it just by standing under the light. And as such, it's also very safe because, you know, with Wi-Fi, you can be easily, or I mean, to a certain extent, easy or not so easy hacked, right? You can be hacked by simply your neighbor, or you can be hacked by a professional. But however, with Li-Fi, whoever might ever try to think of hacking you has to be standing next to you because he has to be also under the light point to get the same connection, internet connection. Untuk mendapatkan koneksi internet, diperlukan sebuah dongle yang memiliki sensor sebagai receiver. Alat ini berfungsi untuk menangkap koneksi internet yang dipancarkan melalui lampu LED khusus. Lampu LED ini memiliki driver yang berbeda dengan lampu LED biasa, serta dikoneksikan juga dengan sebuah router internet. Selama dongle terkena sinar, maka koneksi internet tidak akan terputus meskipun posisi dongle tidak persis di bawah lampu atau intensitas lampu dikurangi. Secara sejarah, pada tahun 1990, gelombang cahaya ini sering digunakan untuk menggunakan transmisi data antar gedung. Ada permasalahan pada saat kejadian hujan, di mana transmisi gelombang cahaya ini akan terbiaskan sehingga transmisi datanya ada kemungkinan tidak sampai pada tujuannya. Perkembangan berikutnya untuk penggunaan cahaya ini adalah pada untuk ruangan tertutup sehingga kemungkinan terbiaskan sangat kecil. Ada keunggulan masing-masing dari menggunakan gelombang radio ataupun gelombang cahaya. Gelombang radio dapat menembus sekat-sekat yang bersifat pasif. Tapi ada kerugiannya, ada kemungkinan terkena interferensi dari gelombang radio lain sehingga kecepatannya akan menurun. Kecepatan Wi-Fi pada saat ini adalah dapat mencapai ratusan Mbps. Sedangkan untuk Li-Fi, karena di pada saat ruangan tertutup dan tidak dapat menembus sekat-sekat yang bersifat pasif, jadi ada kemungkinan interferensinya sangat rendah. Dan kecepatannya dapat mencapai gigabit per detik atau ribuan megabit per detik. Selain itu, karena masih menggunakan dongle, Li-Fi saat ini baru bisa digunakan untuk laptop. Namun tidak menutup kemungkinan di masa mendatang Li-Fi bisa diaplikasikan pada smartphone. Danang Wisanggeni, Jakarta. Oke. Kalau tadi koneksi internetnya lewat apa? Cahaya ya. Pernah dengar atau baru ini dengar kalian? Baru dengar saya, Bu. Baru dengar.
ternyata bukan hanya dari gelombang radio. Kalau radio kan elektromagnetik itu kan dari si WiFi ya. WiFi di sini memang kalau ketemu gelombang radio lainnya, misalnya WiFi-nya si IndiHome sama First Media saling bertabrakan ya, nanti mereka lama-lama saling ini ya, menurun ya untuk kecepatannya. Tapi kalau Li-Fi ini memang ya tadi ya, mungkin keunggulannya dari cahaya, tapi nanti ada efek sampingnya juga ya kan. Ada plus minusnya ya setiap produk di situ. Kalau cahaya ini, kalau misalnya cahayanya kondisinya memang menurun, ya Li-Fi-nya juga kondisinya nanti nggak secepat. Apalagi tadi kan maksimalnya tadi berapa kalau Li-Fi? 30 Mbps ya? Iya. Kalau WiFi kan dia bisa sampai 100 Mbps kan, seperti itu. Nah ini kalau dia cuma sampai 30 Mbps, gitu ya. Kemudian, nah ini ada informasi terkait hologram. Kalian pada dengar hologram nggak, istilah hologram? Pernah dengar? Pernah sih Bu. Pernah Bu. Nah, oke, kita coba lihat ya. Di sini pengganti video call dan teknologi terbaru di dunia. Kita coba lihat. Video call sudah biasa dilakukan. Lalu bagaimana dengan hologram? Ya. Teknologi sudah terbukti mengubah pola komunikasi manusia. Kini, Anda bisa melihat orang lain saat berkomunikasi, meskipun tidak berada di lokasi yang sama. Bukan dengan panggilan video, melainkan dengan teknologi hologram. So Harrison's got something called Duchenne's, which is a genetic muscle disease. So every single muscle cell in his body is deteriorating over time. Unfortunately, that means that he loses the ability and the strength to do a lot of things that we all take for granted. Simply walking, giving your parents a hug, things like that, they go over time. Sejak Harrison istirahat di rumah, dia mencari cara agar tetap bisa berhubungan dengan dunia luar. Salah satunya adalah mengundang tamu virtual. Teknologi ini diperkirakan bisa memindahkan lebih dari satu orang dalam bentuk hologram dengan cara menggabungkan augmented reality dan realitas virtual. I say the hologram. Dad would like to say that He's the last one that's this big. All done in the spirit of inspired by Star Wars, but using the tech as we can do it now. So we knew it wouldn't be the most amazing fidelity, but it was always imagining how would Harrison feel in his home when Grandpa holoports and says hello. Meskipun bukan hologram yang sesungguhnya, perangkat ini bisa membuat penggunanya melihat gambar dalam bentuk 3 dimensi, seakan-akan berada dalam satu ruangan yang sama dengan orang lain. Kekurangan alat ini masih banyak mengalami cedera, apalagi jika koneksi buruk. Arsenal beats Tottenham. never in a million years that's going to happen. Really want to talk about Harry Kane North. Banyak efek visual yang bisa dibuat dari green screen dan kamera. Mulai dari yang sederhana seperti sampai efek film yang dibuat dengan berteknologi canggih. Ibu maaf Bu, Ibu kemut. Nggak kedengeran suaranya ya? Udah. Efek visual dalam film dan
Oke. We currently have more than 100 cameras, really changed in production and production. Our goal really is to how to have enough sensors to capture the entire information from every angle. Adegan ini bisa dilakukan dalam satu kali pengambilan gambar, tapi direkam menggunakan banyak kamera yang ada di sekeliling aktor. Setiap rekaman gambar dikirim melalui serat optik ke server khusus, lalu diproses menjadi sebuah adegan 3 dimensi. Setiap adegan bisa dilihat dari berbagai sudut. Gambar-gambar ini kemudian bisa disunting ulang dengan teknik efek visual. Like that scene, you can integrate, of course, virtual sets around that. But the key thing is that you can keep that live performance, and you can keep that truly capture of the actors, the truly presence that they have. Adegan ini dibuat dengan latar belakang virtual. Menggunakan gambar virtualnya sangat halus. Berkat rekaman gambar dari ratusan kamera, pembuatannya membutuhkan waktu sekitar 150 jam. Pembuatan efek visual dalam film menghasilkan data yang sangat besar. Kapasitas tempat penyimpanan data di studio ini mencapai 10 petabytes atau setara dengan video beresolusi tinggi selama 133 tahun. Banyak perusahaan memamerkan jet light versi mereka dalam beberapa tahun terakhir. Jet light ini dibuat dan diuji oleh perusahaan di Selandia Baru bernama Mortic Aircraft. Tapi lalu dibeli oleh perusahaan sains Mortic di China. Secara teknis, alat ini berbeda dengan jet light. Perangkat ini lepas landas menggunakan dua kipas dengan motor berbahan bakar minyak. Pembuatnya berharap alat ini bisa terbang secepat 40 km per jam di ketinggian 2000 kaki selama 30 menit. Jarak tempuhnya bisa mencapai 20 km. telah mengembangkan teknologi penerbangan selama lebih dari 3 dekade. Mereka berharap proyek ini bisa terus berlanjut dengan adanya peningkatan ekonomi di China. Kakek Ken Hawkins diamputasi saat dia berusia 18 tahun. Salah satu olahraga favoritnya adalah seluncur salju, tapi sulit baginya berseluncur dengan kaki palsu biasa. Ken akan mencoba kaki palsu baru buatan Dorset Orthopedic. Mereka punya kaki prostetik yang bisa membuat seluncur salju lebih mudah dilakukan. Perlu waktu untuk menyesuaikan kaki palsu agar tidak membuat banyak kaki condong ke depan atau ke belakang. Ta-da! My leg. So I'm quite intrigued as to how these are going to feel. I actually have no idea. Wow.
silinder yang dapat disesuaikan. Tujuannya untuk mengontrol daya hambatan di kaki. Semakin banyak udara yang dimasukkan, semakin banyak pula daya hambatnya. Daya hambatan berpengaruh pada daya redam kaki palsu saat melewati gundukan atau permukaan berbatu. Tapi kaki palsu ini tidak murah. 88 juta rupiah sepasang. It's clear that they're not supported. They're very, very rigid, very square, and very hard. But if I let my mind go and imagine myself snowboarding, which I've done badly in the past, I can feel that, and they move. And that's weird, because I've not felt moving that way for 10 years. There's only one thing left to do, and it's try the feet out on some proper snow. I've come to an indoor slope, but I've got to admit, I'm feeling very nervous. Ini adalah Emma Gillespie, seorang prostetis di Ottawa. Dia akan ikut dalam uji coba ini. You did on these before? Yes. And how was that? Hard. But you did it? You did it? Yeah. So, on then. Ken sebelumnya kesulitan berseluncur dengan kaki palsu lamanya. Tapi kaki palsu barunya lebih fleksibel. Dia bisa menekuk lutut lebih mudah. Okay, here we go. We'll just go in. And a turn. Woohoo! Kate masih mempelajari kaki palsu barunya, tapi dia sudah bisa lebih bebas bergerak. Kaki buatan ini menawarkan teknologi yang luar biasa saat dipakai berseluncur, tapi tetap butuh pengendalian tubuh yang tepat saat melewati lintasan yang curam. Sebab jika tidak, Anda akan tetap terjatuh. It's amazing when you merge technology and disabilities, like giving people independence and the feeling that they can try things that they perhaps thought were there for them. This is fun, but now on these feet and they're expensive. Sebuah perusahaan kereta di Inggris menciptakan aplikasi pendamping penumpang untuk para penyandang disabilitas. Harapannya agar mereka bisa bepergian sendiri dengan kendaraan umum. Kita simak uji cobanya. Para penyandang disabilitas di Inggris masih memanfaatkan kereta untuk bepergian. Lebih dari 85 juta perjalanan kereta dalam setahun terakhir dilakukan oleh para penyandang disabilitas. Perusahaan kereta api di London mengembangkan aplikasi pendamping penumpang bernama Passenger Assist agar penumpang disabilitas bisa tetap bepergian dengan aman dan nyaman. Emily Yates akan mencoba langsung aplikasinya. Dia akan pergi ke Birmingham menggunakan kereta sambil mencoba aplikasi Passenger Assist. I think anybody watching this who's disabled will probably agree with me that you can have some pretty horrific travel journeys if you're disabled. I've been left on the train before. I booked assistance and somebody said, yeah, we're going to come and meet you. And then I've been left on the train unable to get off and had to go about 4 or 5 stops down the line to then come back again. So I'm really interested to see what this app has to offer. Hello. I'm good, thanks. How are you doing? Thank you. So I've just got this new app that's currently in development, and I'm just about to fill in my own profile. The thing that's brilliant about this app is it asks things like, do you need room for a guide dog? Do you have a hearing impairment? Do you need the ramp? Do you need help finding a ticket? Going to Rowley
Yes, really nice to meet you. So, Roxanne, I added my profile details, and now I've just planned a journey. This is obviously development, but this is how it would work. Yeah. So I've put in my journey, and now I'm just going to come up on your phone any minute. Jackie, what? Man, you've got my picture and everything. You know, you know what I'm going to look like. I know what you look like. I know what to expect. And then I pressed I'm here to help. Brilliant. And then obviously I've sent you a message saying I'm here, my name's Roxanne. Okay. Messenger Assist dikembangkan oleh perusahaan tulisan atau startup bernama Fast Recorder. Okay. Aplikasi ini sudah bisa digunakan di sejumlah stasiun kereta di London. Kami hadirkan teknologi lain bagi para penyandang disabilitas. Tapi apakah teknologi memang bisa mengubah hidup seseorang? Pembuktiannya ada di Rochester, New York, salah satu kawasan di Amerika Serikat dengan jumlah orang tuli terbanyak. Institut Teknologi Rochester merancang Uni, teknologi yang bisa menerjemahkan bahasa isyarat menjadi teks maupun suara. Uni akan digunakan di sejumlah bandara di Amerika Serikat. I'm going to start by sticking my hands in here. That's sign for check. I want to check my flight. Your flight is on time. And as you notice, it actually came up on the screen when I said that. Sistem ini bekerja menggunakan sensor dengan 2 kamera untuk mendeteksi gerak tangan dan jemari. Some signs are naturally repeated over and over again. So bag, where, This bag is aerial. and that's part of the challenge, the complexity of our applications. We have to be able to filter all of that. So how does the software know that you're not signing bag, but just bag? Teknologi pengenalan suara juga makin berkembang pesat untuk membantu orang tuli berkomunikasi dan belajar di ruang kelas. Bahasa isyarat diterjemahkan seorang juru bahasa, lalu diubah menjadi teks yang bisa ditampilkan dalam layar monitor secara real time. Kawasan Florida di Amerika Serikat termasuk area dengan risiko bencana yang tinggi. Daratannya tak lebih dari 5 meter di atas permukaan laut. Bandara Miami bahkan hanya sekitar 1 meter di atas permukaan laut. Perubahan iklim diperkirakan bisa membuat banyak wilayah di Florida tenggelam karena permukaan air laut yang semakin meningkat. Karena itulah sejumlah pusat penelitian badai berada di Universitas Miami. Tangki air ini adalah simulator badai yang terbuat dari kaca sepanjang 23 meter. Para peneliti bisa membuat simulasi badai yang berbeda-beda dengan desain lokasi yang beragam. Simulator badai bisa membuat angin kencang dan ombak yang tinggi. Ilmuwan berharap bisa memahami pola pergerakan badai dan tingkat kerusakannya untuk membuat panduan bangunan yang lebih tahan terhadap badai. One of the key things that we've found in some recent measurements related to destruction directly is that often is with these decking is actually where the wave actually taps air underneath it. That's like an explosive uplift force. So you really have to look at how you engineer the attachments. Tim peneliti juga mencari cara agar kekuatan badai bisa dikurangi saat tiba di daratan. Pembangunan tanggul raksasa diperkirakan bisa meredam kekuatan badai di atas permukaan air, sedangkan terumbu karang punya peran tak terduga
di bawah permukaan laut. We've actually been reading some global studies that show that wave energy is actually dissipated 97% on average as waves hit a reef crest and go towards shore. So with the waves, you've got the kind of circular motion that happens at the top, which causes circular motion all the way down, kind of in little ellipses down to the sea floor, and anything that disrupts that motion should help to slow down the wave. Masalahnya, perubahan iklim bisa merusak terumbu karang. Andrew Becker telah menghabiskan waktu selama 25 tahun mencoba membuat karang yang lebih tahan terhadap peningkatan suhu. A series of control experiments in the lab, and just now we're starting for the very first time the first pilot experiment out of nature in the field off Miami, where we are performing stress hardening these corals, encouraging them to change their algae in favor of the heat tolerant ones that will actually help them resist bleaching and hopefully resist heat in the future. Ada ilmu pengetahuan untuk memadamkan api. Kami ajak Anda ke pusat pelatihan pemadam kebakaran internasional untuk melihat teknologi mutakhir menghadapi jaga merah. Inilah pusat pelatihan pemadam kebakaran internasional di Inggris. Para pemadam kebakaran dari berbagai negara berkumpul di tempat ini untuk mempelajari teknik terbaru memadamkan api. Ada banyak simulasi kebakaran yang bisa dipelajari, seperti truk tangki yang terguling atau simulasi kebakaran pesawat. Kebakaran punya karakter yang beragam, sebab itulah cara penanganannya berbeda. Contohnya, saat kebakaran yang disebabkan oleh minyak tanah, petugas tidak bisa memadamkan api hanya dengan air, tetapi air tetap digunakan untuk mengendalikan api agar tidak menjalar ke area yang lebih luas. Api lalu dipadamkan dengan pupuk kimia. Pemadam kebakaran juga bisa memakai alat pendeteksi panas untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kebakaran susulan. Alat lain untuk memadamkan api disebut stinger. Alat ini bisa menembus permukaan logam lalu menyemprotkan air dengan tekanan tinggi secara menyebar. Stinger bisa menyemprotkan air hingga ribuan liter dalam hitungan menit. Stinger juga dilengkapi kamera khusus untuk memantau titik api. Perkembangan teknologi pemadaman api yang berkembang pesat mengubah cara kerja petugas memadamkan api. Harapan besarnya tentu bisa lebih cepat memadamkan kebakaran dan semaksimal mungkin menghindari adanya korban. Itu tadi klik pekan ini. Anda juga bisa menyaksikan klik di Indonesia. Sampai jumpa pekan depan. Oke, menarik ya kalau saya lihat ya. Tadi ada yang menyimak sampai akhir atau putus-putus? Macet-macet nggak di kalian? Itu ada linknya kalau kalian mau nonton ulang ya. Tadi ya sebenarnya yang lagi tren itu kan sekarang teknologi yang memang menggabungkan antara tadi ya manusia dengan teknologi, khususnya juga apalagi hologram ya. Hologram kalau di luar negeri sana itu udah jadi sehari-harinya mereka gitu. Tapi kalau di Indonesia memang masih jarang ya, bahkan belum datang kayaknya untuk era teknologi yang seperti hologram ini gitu ya. Oke, itu untuk menambah wawasan kalian ya. Besok kita ada perkuliahan sekali lagi. Besok hari Rabu ya. Hari Rabu kita ada mata kuliah organisasi komputer ya, Orkom. Besok seperti biasa jam 10 insya Allah. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita tutup?
Kalian udah absen ya? Udah melakukan absen belum? Udah, Bu. Udah ya, alhamdulillah ya. Oke, mungkin bisa kita sudahi untuk pertemuan hari ini di edisi akhir tahun ya, 2020. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Di sini udah mau azan juga. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur ya, bagi menjalankan. Nah, kemudian kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Jangan lupa manggang. Terima kasih juga. Oke.